Ini kok tiba-tiba ya pola aku. Kangen ya? Vientas model terbaru mana? Siap-siap aja kita putusin. Lagi sepi nih. Sudah beberapa hari lama ada duit buat beli tas buat Yeni. Suhu minta sedekahnya di tempat lain. Aku baju sudah melarat, hampir nggak bisa makan. Umat salah sangka. Biksu ini punya beberapa hewan peliharaan. Ingin minta tolong. Bisa tolong jaga beberapa hari. Master Anda pelihara kucing lucu atau anjing lucu? Mengsyiri layanan kami terjamin memuaskan. Kuda lebih dari itu. Uma, coba lihat ke bawah toko hewan biong ceria. Ada apa sulap? Babi dan ikan masih bisa, tapi kuda. Bagaimana saya pelihara di toko? Umat mereka bertiga ini adalah murid saya. Sungguh merepotkan Anda, Master. Sebab kau sedang mengolok-olok saya bergurau. Murid, kau mau melakukan perjalanan suci? Uma, jangan buru-buru. Ini uang muka 10.000. Tolong umat rawatkan mereka untuk saya seminggu. Uang bukan masalah besar. Saya paling suka memelihara kuda. Tahun ini kan tahun kuda. Sukses seketika, semangat membara. Kalau begitu, saya percayakan pada umat. 3 murid saya ini bukan binatang biasa. Cincin emas di kepala mereka. Tolong umat, jangan pernah melepasnya. Biksu ini pamit dulu. Mulai sekarang, akulah bos kalian. Kalian para anak buah harus patuh pada bos. Ngerti kan? Waduh, pantas dari peliharaan biksu. Hebat, pintar banget ngertiin orang. Kamu sih pantas agak lagi. Kamu sih kacak babi. Dan kamu si biksu. Iya kan? Masih kurang si monyet ya? Sudah 10.000. Ini dapat uang buat beli tas buahnya nih. Kuda ini datang dari mana? Urusan dari mana? Kita jual saja. Kuda ini harganya tinggi. Sekarang, Yeni sudah tidak marah padaku kan? Mungkin nanti malam malah akan memberiku hadiah besar. Tuan Muda Surya sudah repot-repot. Yeni sayang banget sama kamu. Cuma uang receh. Tapi Yeni, bukankah kamu harus menepati permintaanku yang kecil? Permintaan apa? Katakanlah, Tuan Muda. Yeni-chan! Sing, imut dari mana datangnya? Anjing baik tidak menghalangi jalan. Dengar tidak? Tuan Muda Surya, dialah mantan pacar sampahku. Kamu! Kalian berdua si imut! Hari ini aku habis-habisan lawan kalian! Lepaskan aku! Sudahlah Rian Wijaya. Tuan Muda Surya lah jodohku. Dibanding dia,
Tunggu jumpa anjing jalanan. Ambil uang lebihnya. Jadi upah jasa kamu. Tunggu saja. Nanti aku sudah kaya. Mungkinkah mereka berdua mau mencuri tokoku? Hai sudah larut. Malam begini. Kalian berdua di depan tokoku. Mau ngapain dengan tingkah mencurigakan? Mas itu toko mas ya? Toko mas dihantui. Dihantui. Iya kuda. Di luar toko. Itu bukan kuda. Itu. Bukan kuda. Terus itu apa? Gak jelas. Dua pencuri cilik ini biasanya sih sering nyuri. Nanti juga aku tangkap kalian. Serahkan ke kantor polisi. Gelap dan putih. Jangan remehkan anak muda. Nanti gue bikin toko peliharaannya besar dan kuat. Tunggu aja bersihin sepatuku. Aduh, nakal banget sumpah. Putih, Sasa. Dia mau cari duit dari ini. Siapa yang bicara? Masa iya ada hantu? Si bodoh. Coba lihat ke bawah. Ngomong sama gue? Iya. Babinya bisa ngomong. Pupi, Sasa, lihat deh. Anak ni, jangan takut. Kalian siapa dong? Hai, Jiawe, namaku Sasa dia. Yang di depanmu ini adalah saudara keduaku. Kuda di luar itu adalah adik kami, Putih. Hei, anak muda, kau juga bisa panggil aku Marsekal Babi aku. Sanggup menerima panggilan itu. Kami adalah para dewa. Coba. Para dewa yang sakti ini dewa. Bolehkah kalian memberi kasih tahu cara cepat kaya dasar kau. Jangan sok akrab. Ngapain babi tua ini bantu kamu? Kalian yang maksa aku. Balang duniawi, babi tua, tak sudi? Wah, oi. Hai? Enak banget. Sekarang ngasih tahu aku kakak kedua. Soal jadi kayak babi tua, nggak bakal kakak kedua. Kamu bohong. Nggak bisa ya bilang, nggak bisa buang-buang perasaan. Berani ragukan kakek babi ini. Mesti aku nggak bisa, tapi anak buahku bisa. Optendra keluarlah! Laksamana memanggil hamba untuk apa? Astaga ini! Dewa kekayaan! Kamu memang hebat. Dewa kekayaan saja bisa kamu panggil. Kakek babi ini menepati janji. Dengar, tinggal selangkah lagi kamu jadi Taipan. Cuma kurang modal awal Pak Chandra. Kasih nomor togel besok. Siap, Laksamana. Jika tak ada hal lain, hamba mohon pamit. Ini, untuk besok nomor togelnya ingat baik-baik. Nah, 3.141526. Itu P ya. Kakak kedua, kamu bercanda? kalau nggak percaya, terserah oh iya.
Kakak kedua, kamu Yang di tanganmu jajan enak itu, serahkan ke gue. Kalau kupon lotre itu asli gue traktir makan sampai puas. Sapal, jangan kabur. Lotre utama edisi ini, nomor pemenang pertama, 03. Marah masuk liga. Lotre utama edisi ini, nomor pemenang kedua dan ketiga nomornya. 14, 15. Berat lagi. Beberapa hewan di rumah itu. Wah, kamu kayak dewa. Wah, aku pasti bakal jadi kaya. Mas beruntung banget ya. Aku di sini sudah seharian main scratch jackpot, gak menang sama sekali. Kesal banget. Aku pinjamkan keberuntunganku padamu. Semoga cepat menang jackpot. Benar. Wah, aku harus ikut beruntung tau. Ingat kok aku bilang, kalau dekat sama orang beruntung, kita juga ikut beruntung. Nama aku Lina Kusuma. Yuk kenalan. Mbak, permisi, maaf ya. Maaf. Bukan sengaja itu. Aku belum tahu namamu siapa. Aku Rian Wijaya. Panggil saja Ria. Ih, baik. Kak Rian. Bu boleh lihat nomor lotremu? Wah, kamu menarik juga. Ini Pi, ya. Kukira kamu hebat. Lotre utama edisi ini nomor keempat dan kelima, nomor pemenangnya 09, 26. Mana? Mana boleh saking. 我操 Hadiahnya puluhan juta. Tapi untuk lotre masih bisa menang. Benar, ada hal ajaib seperti ini. Biasa saja. Lotre utama edisi ini, dua angka terakhir nomor pemenangnya. 05, 35. Total hadiah edisi ini senilai 1 juta yuan. Pemenang yang beruntung harap segera pergi ke tempat penukaran hadiah terdekat. Lakukan klaim hadiah. Wah, 1 juta. Kapan ya Raya? Benar-benar kaya sekarang. Kak Jala, tunggu saya. Kita belum buka kontak. Lagunya cepat sekali. Tapi Tengok, bernama Rian Wijaya ini sangat menarik. Xiao jauh lagi di mana? Datang ke Bursa Efek Temani. Aku tanda tangan kontrak. Aku segera ke sana, Kak. Dengar ya, hari ini aku kenal seorang cowok yang sangat menarik. Gimana? Bodoh. Aku Lau Yu, nggak bohong kan? Semuanya, minggir! Sama sekali Rian Wijaya akan muncul. Gerak gerik kutam. Sembandani kepala sampai kaki. Wah, penampilan gue keren kan? Kayak selebritas top cowok kan? Jangan ngaco. Janji yang buat gua mana?
Kau dua masih ada cara cari untung? Sekarang kita modal, awalnya udah ada. Selanjutnya, apa waktunya bawa Meong Ceria gua menerjang ke seluruh Indonesia Go Internasional? Kok lu lebih bodoh dari babi? Barusan Pak Chandra kasih tahu. Saham emas Nusantara ini dalam 2 jam bakal naik tajam. Aku dua. Lu yang bohongkan. Emas Nusantara ini sudah naik bertahun-tahun. Sudah mentok kayaknya. Nah, kamu meragukanku lagi? Selama ada aku jamin kamu jadi Warren Buffett berikutnya. Tapi bursa efek terdekat ini naik taksi ke sana butuh 3 jam. Ya sudah terlambat dong Putri. Tunjukkan keahlianmu pada si bocah ini. Tunggu dulu, seksi yang kedua. Jangan-jangan kamu mau aku naik kuda ke sana. Aku kan nanti dikira orang gila. Aku kan bawa kuda ke Linyadara. Tapi kamu kan kuda putih. Putih ini cuma tampilan luarku. Tapi sebenarnya hatiku bebas dan liar. Kakak kedua. Wah, kamu beruntung banget sudah berapa bulan? Sudah, jangan banyak bicara, cepat antara aku dan Putih ke bursa efek. Nanti kalau terlambat, tidak keburu. Pian mau tinggalkan aku kan? Aku juga mau ikut. Tuan Soye, Kerjasama yang lancar, Direktur Kusuma. Cia, menurutku Surya Wijaya bukan orang baik. perusahaan keluarga Tuan lagi ada masalah. Mereka terpaksa jual aset mereka, jual ke kami dengan harga murah. Saya dan dia hanya rekan bisnis. Tuan, budak Surya tadi, kenapa kamu terus memandanginya? Ketahuilah, aku ni pacar resmi Tuan Budak Surya. Kian, punya kesempatan tenang kami. Masih bisa melihat. Tuan Suryadi saya sejak kecil selalu dimanja. Tuan maklum. Oh, ya, memang begitu. Ngomong-ngomong Linda, Bukannya kamu bilang hari ini kenalan cowok yang menarik ya? Iya, namanya Rian Wijaya. Menurutku dialah yang kakak bilang pembawa keberuntungan yang bisa mengubah nasibku. Rian Wijaya, bukan mantan pacar musik pecundang itu. Mustahil di dunia ini yang namanya Rian Wijaya itu banyak sekali. Kabai, nyetirmu ini ekstrim banget. Tidak akan ke bursa, efek bukan balapan di Gunung Cina. Dasar penakut. Kalian ternyata benar kamu. Ini siapa? Dia kakak senior kedua saya. Kakak senior kedua? Bima, agak mirip. kalau yang ini, Saya sekretaris Tuan Rian. Panggil saja Sasa. Wah, tak kusangka. Ternyata seorang bos. Masa, banyak sekali makanan enak di sini.
Masa sih, Kak Jale? Kamu tak pernah ajak sekretarismu makan enak? Lihat dia kelaparan. Inikah yang disebut Lina? Pria itu memang agak menarik. Halo bro, Direktur Rian. Saya kakaknya. Lina panggil saja Linda. Halo, halo. Panggil saja Rian. Bos Chandra apanya? Omong kosong. Dia cuma punya toko hewan peliharaan bos kecil-kecilan. Rian, kamu main sandiwara seperti ini, bukannya mau membujuk saya agar tetap? Mimpi kali. Ini kamu gila. Otakmu kemana? Aku membujukmu. Emangnya bukan? Kamu sampai mengeluarkan uang untuk sewa mobil mewah bayar aktor untuk jadi sekretarismu, cuma untuk bikin aku kesal kan? Ya, sayangnya aku Yeni, ya sebodoh itu. Kak Jale, ini ada apa? Dia mantan pacarku. Penghasilanku habis dihambur-hamburkannya. Lihat, yang ku miskin harus selingkuh anak orang tajir ni. Selingkuh? Siapa le? Lupa kita kesini itu buat apa? Lihat, orang ini terlalu emosi jadi lupa. Kita ke sini ini untuk cari orang bukan ribut sama dia. Hahaha, sok-sokan. Kantongmu isinya cuma recehan. Kamu pasti menguntit masa sih mau beli saham. Hebat juga kamu. Memang saya beli saham. Rian Wijaya, ikut-ikutan main saham. Kamu sanggup? Apa ini, Li? Bersama saya, sampai membuatmu gila. Ambil. Anggap saja kompensasi karena saya mengambil Yeni. Ian, jangan tidak tahu diri. Kamu tahu Tuan Muda Surya siapa? Tenang, Yeni. Aku dan Yeni cuma main-main. Kalau sudah bosan, saya kembalikan padamu. Yang harus kasih uang, justru aku yang harus berterima kasih. Terima kasih sudah membukakan mataku wanita yang menjijikan ini. Apa? Bapak Jala mau beli saham yang mana? Saya bisa kasih saran. 这只 Serius? Beberapa tahun ini, emas terus melambung tinggi. Kalau beli sekarang, kan sama saja buang uang percuma. saya mau beli saham ini boleh? Baiklah, kalau gitu, mau beli berapa? 800.000. Apa? 800.000? Kia Jala, kapan kamu punya uang sebanyak ini? Kenapa tidak memberikannya padaku? Buat apa? Cek otakmu. Kamu. Sudah banyak melihat orang kaya baru yang mengira dirinya dewa saham. Akhirnya kalah sampai bangkrut. Biang Wijaya, jangan sampai kau menyesal. Tak perlu kompensasi dariku. Tuan Rian, walau kau berdua punya perselisihan, ucapannya benar. Aku dengan perusahaan sekuritas ini punya hubungan, bisa kubantu batalkan transaksi ini. Nona Lina, terima kasih atas niat baikmu. Tapi maaf, aku tak butuh. Apa? Kapan saham? Babi kedua naik. Umuman sombong yang sudah terucap. Bagai air tertumpah. Jangan-jangan aku malah dipermalukan. Sabarlah. Pak Chandra bilang lewat pesan baru sebentar ini. Kuat saham akan jalan naik. Ini tidak mungkin. Saham emas Nusantara ini kalau fluktuasi seperti ini, pasti ada kabar bocor. Tuan Muda Surya, bagaimana ini? Bisa lihat sombongnya dia. Aku kesal. Temanku memang pernah kasih tahu. Emas Nusantara akan segera ada perubahan drastik. Aku anggap itu lelucon. Ternyata benar. Hah? Gimana nih, Tuan Muda Surya, kesempatan cuan ini? Jangan sampai kamu lewatkan. Santai saja, aku mau telepon pamanku dulu-dulu. Ada perlu apa? Keponakanku. Paman dulu kan paman pernah kasih tahu tentang saham emas Nusantara bakal memuncak. Itu beneran kan? Tentu saja masa sih. Mamamu ini mau bohongin kamu.
Enggak. Udah paman, nggak usah lama-lama, keponakanmu ini juga mau ikut cuan gede nih. Oh iya, kamu harus ingat baik-baik ya. Tuan Muda Surya, gimana kata pamanmu? Ifengah, bener. Selesaikan saya 生以来第1个juta emas Nusantara. Cepat! Tuan Surya, 3 juta ini uang bapak dari hasil jual aset barusan kan? Kenapa tidak dibawa kembali untuk dana darurat grup? Nohua Lina, kesempatan ini tidak Nona manfaatkan. Cuma 3 juta balik modal dalam sekejap. Tuan Surya, bursa saham seperti laut dalam. Lebih baik kita berhati-hati. Sudah waktunya. Dah, ayo segera jual saham kita jual. Halo, saya mau jual semua saham emas Nusantara yang baru saya beli. Baik, Tuan sudah kami proses. Total 2 juta yuan sudah masuk ke rekening Anda. Bapak jual harga saham. Kali ini jelas belum puncak. Kenapa buru-buru dijual? Dia bukan orang yang bisa sukses besar. Sudah bulu-bulu dijual. Tidak ada ambisi, masih kalah dari Tuan Muda Surya. Prinsip ambil untung saat bisa. Tuan Muda Surya rupanya kurang paham. Hati-hati dengan ucapanmu. Bisa jadi kenyataan. Sejumlah balik. Kau siapa berani mengajari aku? Dengar, nak gejolak pasar saham ini, puncaknya jelas di jam 10 di sekitar level kenaikan. Kamu keluar di jam 8 kalau bukan takut. Apa dong? Tidak mungkin. Gimana? Dasar bocah, aku tidak bohong kan? Keren, senior. Kali ini mundur dengan mulus. Bisa di tengah gelombang saham aneh ini lolos tepat waktu. Ternyata Rian Wijaya ini bukan orang biasa. Kak Rian, kamu jago banget. Layaknya Dewa Saham hidup kembali. Biasa saja. Tuan Muda Surya itu sampai sekarang belum mau buru-buru jual untuk cut loss. Dengar ya, Rian Wijaya. Jangan sombong-sombong. Tuan Muda Surya sudah nyuruh orang tanya khusus. Ni pasti lain. Dia kan Tuan Muda. Jangan ganggu gue. Gue mau telepon paman gue dulu. Dasar! Gua belum selesai ngomong, kok ditutup bulu-bulu emas Nusantara. Naik 8%, harus langsung dijual. Harga emas internasional lagi anjlok drastis. Wah. Cepat lihat emas Nusantara. Harganya sudah jatuh di bawah harga IPO. Cepat jual semua emas Nusantara yang ku pegang, jual semuanya. Berapapun harganya. Pak, kalau ada dijual sekarang, uangnya kurang dari 300.000 yuan. Hancur. Semuanya hancur. Ini kan uang penyelamat grup kita. Kalau ayahku tahu pastilah dia memukulku sampai mati. Ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu tidak menghasutku untuk ikut-ikutan investasi saham aku, tidak akan rugi sebanyak ini. Aku juga cuma ingin biar Tuan Muda Surya bisa cuan lebih banyak. Diam. Kalau bukan kau yang ngajakin, aku bisa investasi 3 juta. Ya, orang kaya juga bisa pusing karena uang. Sekarang udah cuan cukup. Jangan buat si babi tua ini kamu beliin camilan enakmu itu. Ini aja, Sixiong, tolong bantu aku sekali lagi. Cemilanmu aku jamin puas.
Dasar. Jangan rakus. Udah dapat cuan segini banyak masih mau. No, no, no. Asyik Siang tolong tanya. Dewa kekayaan saham mana yang jebakan hari ini? Dugi sampai parah sampai ibunya tak kenal. Oh, rupanya kau mau betul. Pasangan brengsek ini. Kali ini aku akan menjebak mereka habis-habisan. Tunggu saja aku, babi tua ini. Sekarang hubungi Pak Chandra. Kata Pak Chandra, saham tambang cahaya ini 3 menit lagi. Higo, langsung anjlok tajam. Kalau begitu, biar aku perlihatkan lagi. Perhatikan baik-baik. Halo, saya ingin beli saham tambang cahaya ini. Baik, Pak. Mau beli berapa lot, Pak? Tapi gua rupanya. Ada mana kalau beli 2 juta? Tuan Muda Surya, Rian Wijaya pasti punya informasi dalam dan mengikut video. Pasti uang yang hilang bisa kembali Tuan Muda Surya. Kamu kan masih punya tabungan 2 juta. Buatkan saja untuk coba peruntungan. 2 juta ini uang untuk pabrik. Kalau dipakai, pabrik perusahaan bisa berhenti produksi. Lihat Rian Wijaya tampaknya sangat yakin. Kali ini pasti tidak rugi. Beberapa tahun ini tambang batu bara tidak berkembang. Belum lagi tambang cahaya ini. Saya bahkan tak pernah dengar. Tapi Rian Wijaya ini tahu-tahu bisa tahu informasi internal emas Nusantara. Bisa jadi tambang cahaya juga akan segera disuntik dana pemerintah. Selamat siang, Bapak Rian Wijaya. Mau bayar pakai kartu atau... Minggir. Saya duluan. Hah? Kok nyelolong antrean? Gak punya etika. Oh, dengan status saya nyelonong ya sudah. Bapak ini, Direktur Surya beliau memang klien sekuritas kami yang VIP saat ada urusan bisnis mendesak, memang berhak untuk diprioritaskan Rian Wijaya. Jangan tidak dengan info dari sumber tak resmi lalu untung sedikit, lantas kau jadi cemawa. Kau dan Tuan Muda Surya masih sangat berbeda. Saya beli tambang cahaya 2 juta. Tambangkan industri yang suruh. Apalagi ini tambang cahaya yang amatir ini. Tuan Surya Anda beli langsung banyak ini tidak takut terjadi bencana. Tentu tidak takut, Bapak Rian. Silakan, kali ini. Cara kamu bertransaksi, saya ikuti cara itu. Silakan. Terserah kamu. Halo? Saya mau beli saham tambang cahaya ini. Baik Tuan, masih Rp1 kan? Belikan saja Rp100. Ya. Saya belum beli. Kamu sudah serobot antrian. Kalian anak orang kaya ini. Apa semuanya seperti kamu tidak sopan? Coba lihat saham tambang cahaya mulai turun. Main-main dengan saya? Tuan Surya, saya juga rugi. Saya juga bisa uang Rp100 saya hilang. Rugi ikut sepertinya. Henti gak? Mau pukul bosku? Tanya saya dulu, boleh atau tidak? Jangan, ketawa apa? Mau bersihkan dulu mukamu sampai bersih.
Cewek, kecil seperti kamu, mau ikut-ikutan jadi bodyguard? Betul, aku peringatkan kau. Ke bosku harus sopan. Nanti aku jadikan kau siluman kodok. Jago bertarung. Jago pun percuma ya. Lihat, inilah bodyguard. Minggir. Kalau tidak, jangan salahkan aku berani lukai bunga ini. Si bos saja kau berani. Berani kau pukul aku. Serang mereka. Akan si gadis kecil ini habisi juga. Kebak, ayo kita bantu Kak Jale. Kalau Kak Jale benar-benar celaka. Mungkin dia tidak butuh bantuan kita. Tunggu. Kak, susumu apa? Diam. Mana mungkin? Pengawal yang kurekrut ini semuanya mantan pasukan khusus. Semuanya dikalahkan seorang gadis, dikalahkan begitu saja. Ku masih berani meremehkan nenek moyang ini. Tidak berani. Nenek moyang, saya salah mohon. Nenek moyang maafkan saya. Baguslah kau tahu diri. Tu yang kuliah. Sudah sore. Kita harus pulang. Jangan lupa kau janji belikan kami makanan enak santai saja. Zuan Nona cantik, saya harus pulang memberi makan babi. Saya duluan. Dik, ternyata kamu benar. Rian Wijaya ini lebih menarik dari yang kubayangkan. Lebih menarik lagi. Ayah, aku lupa minta kontaknya lagi. Sekarang gimana caranya nyari dia? Aku baru dengar dari teman cewek Surya Wijaya. Dia kan punya pet shop. Iya, kok aku nggak kepikiran? Enak banget. Asyik Chong, pelan-pelan makannya berkat kalian. Hari ini bantu aku, akhirnya bisa melampiaskan kekesalan. Pasti dong. Dengan kami yang jagain kamu, dalam sekejap bisa bawa kamu ke puncak kesuksesan. Ngomong-ngomong RC Shock, selanjutnya ada peluang apa lagi? Buat saya ini, kasih petunjuk dong. Sudah tahu kamu akan tanya ini. Bacanya keluar. Hormat Jenderal Pak Chandra. Adik saya ini masih mau tahu cara cepat kaya. Tolong beritahu dia. Ada. Saya sudah banyak menolong pemuda ini. Kalau dibantu lagi, bisa merusak karma Pak Chandra. Tolong bantu sampai selesai. Bantu sampai tuntas. Ya, Dewa Kekayaan, tolong beritahu sedikit saja petunjuknya. Baiklah, ingat ini. Ada Liontin Dewi, welas asih, cendana ungu. Harus bagaimanapun caranya usahakan untuk mendapatkannya. Ini akan menjadi kunci untuk mengubah nasibmu. Liontin Dewi, welas asih, cendana ungu. Gimana aku harus mencarinya? Rahasia takdir tak bisa diungkap. Kalau tak ada urusan lain, hamba mohon diri. Dewa Kekayaan, limpahkanlah rezeki lebih banyak padaku. Weh! Sudah larut malam begini, masih ada yang datang. Lina, kok kamu datang? Kak Jiale, ini toko peliharaanmu. Tak isi kau juga pelihara kucing. Nah, Oh ya Kak Jiale, senior kedua mu mana? Jangan-jangan, babi kecil ini ya. Jangan bocorkan identitas kita.
Sini keduanya sudah pulang. Gimana kamu bisa nemuin toko aku? Gampang banget. Kamu kira kakakku siapa? Ngomong, kamu datang cari aku semalam begini. Ada perlu apa? Umumkan Kak Ciala biar bisa ikut-ikut keberuntunganmu. Mulai hari ini, Cik, aku akan tinggal di sini. Nggak boleh. Pokoknya nggak. Iya, setuju dong. Aku kan cewek cantik, tinggal sama kamu kan, kamu yang untuk. Lagi pula aku nggak tinggal gratis. Kamu mau bayaran berapa? Aku bayar. Bayar. Dari tadi bilang dong. Tempatku ini sederhana. Jangan sampai kamu kurang suka. Nggak apa-apa. Aku nggak keberatan. Ayolah, kamar mandinya di mana? Aku mau mandi dulu. Naik tangga kanan, terus belok kiri. Tunggu ini. Kak Ciala, Syua, di kamar mandimu kok bisa rusak? Rusak di mana? Kan saya pakai baik-baik saja. Lihat, ini kan baik-baik saja. Keren banget ya. Tidak sobat. Nona besar masalah kemarin itu. Cuma kecelakaan. Ayo, kamu masih bahas? Aku hajar kamu kalau masih dibahas. Aku lagi di rumah Kak Jala. Ada apa? Lina, cepat pulang. Kakek kondisinya kritis apa? Lina kok tiba-tiba nangis. Kakekku. Selama ini tubuhnya selalu ada penyakit kronis. Begitu kambuh ringannya muntah darah, parahnya sesak napas dan pingsan kakak. Baru saja telepon bilang kakek sedang kambuh. Kemungkinan sudah tidak tertolong. Kukira penyakit sebesar apa itu cuma kerusakan pembuluh jantung. Siapa yang bicara? Kak Ciala. Kau bisa menyembuhkan? Bukan aku, kata Ersixiong. Cepat, katakan lagi. Kalau engkau bisa menyembuhkan kakekku keluarga Lin, kami berikan apa saja. Baiklah, aku setuju. Kak Jiale, aku pulang dulu sebentar. Jiale cepat. Setujui dia aku. Aku tidak bisa mengobati sama sekali. Suruh setuju. Ya, setujulah. Jangan banyak cakap, tunggu dulu. Penyakit kakekmu bisa aku obati. Benar, Kak. Bagus, Kak Jiale. Cepat ikut aku pulang. Tunggu dulu. Kasih aku waktu persiapan. Nanti aku ajak kakak seperguruanku ikut bersama. Oke, nanti aku kirimkan. Lokasinya padamu. Harus datang, ya. Kakanda kedua ini, bagaimana obatinya? Aku tidak bisa ilmu pengobatan. Apa kau bisa? Meski aku tidak bisa, tapi anak buah aku bisa tunggu. Laksamana, lama tidak jumpa. Kok tiba-tiba ingat pada saya? Surya kecil. Anak buahku akan merawat seorang pasien yang saluran jantungnya rusak. Ada benda sakti apapun yang bisa kupinjam pakai. Marga Surya. Jangan-jangan Anda tabib sakti Surya. Tadi sangka sampai sekarang masih ada. Masih ingat panggilan saya. Maka benda pusaka ini, jarum 9 yaji, saya berikan padamu. Surya kecil, kamu benar-benar dermawan, makasih ya.
Jangan sungkan. Laksamana. Kalau ada waktu, minum teh sama aku ya. Aku duluan ya. Oh, Kakak kedua, jarum 9 nyawa ini apa istimewanya? Kok reaksimu besar sekali? Sekalipun separuh kakimu masuk pintu neraka dengan sekali tusuk, bisa menarikmu kembali. Wah, hebat sekali. Berarti aku bakal kaya dong. Jarum 9 nyawa ini masuk ke dalam tubuh akan lalu jadi energi dalam dan hilang. Hanya bisa dipakai sekali. Aku tadinya mau mengandalkan ini buat jadi kaya si bodoh. Masih tak kau sadari, gadis keluarga Lin itu bukan orang biasa. Kalau kau sembuhkan kakeknya, nanti dekat dengan keluarga Lin, pasti bisa langsung sukses. Keluarga aku kayak sekali ya. Masih beli kupon undian? Wah, aku cuma cari hiburan saja. Nah, kesialah, cepatlah, tolong selamatkan kakekku. Kakekku benar-benar sudah hampir tidak tertolong. Baik, cepat antar kami melihatnya. Xiaoyao, kenapa kamu bawa Jiale dan kakak seperguruannya ke sini? Kata Jiale dia bisa menyembuhkan penyakit kakek. Apa penyakit kakek? Kamu tahu kan bertahun-tahun ini kami sudah memanggil banyak dokter terkenal, tak juga sembuh. Jiale cuma pemilik toko hewan peliharaan, mana mungkin? Ampun! Linda Lin, tak kusangka kamu sampai memanggil dokter hewan. Paman, Jiale bukan dokter hewan. Dia cuma punya toko hewan peliharaan biasa. Toko hewan? Paling-paling dia cuma bisa obati hewan. Masa mau obati manusia? Keluarga Lin kami bukan tempat sembarangan. Tempat ini bukan untuk orang sembarangan. Mereka penyokong. Kak, siapa yang berani sentuh mereka? Jiale temanku. Niat membantunya baik. Kalau tak terima, biarkan dia diam di sana. Ngapain sampai diusir? Boleh. Tapi jika kakek karenanya celaka, posisimu sebagai CEO Grup Lin tak perlu lagi kamu pertahankan. Pergi sekarang. Wah, wanita cantik itu ternyata CEO Grup Lin. Ahli yang kau cari kapan datang? Santai. Master sedang di jalan. Sudah naik. Saya keturunan generasi ke-18 tabib sakti surya. Di mana pasiennya? Biar saya lihat tabib. Anda akhirnya datang. Cepat selamatkan ayah saya. Tetap kakak tertua kita yang paling berbakti kepada orang tua. Tidak seperti orang lain yang mengundang dokter hewan. Tidak bisa diandalkan untuk ayah berobat. Singkatnya, untuk selamatkan kakek bayar dulu 2 juta. Untuk biaya pengobatan baru, saya akan bertindak. Baik, tabib. Saya akan segera transfer ke Anda. Hai. Hari ini akan saya beri kalian pelajaran. Perhatikan baik-baik. Ternyata dia keturunan kenawan. Kebetulan biar saya lihat apa yang dia, apa keahliannya. Master, sungguh seorang dewa pengobatan. Penyakit kakek ini akibat bintang sial yang merasukinya. Ini bukan sembarang orang yang bisa menyembuhkan. Hanya Master yang bisa berkat. Master bertindak. Nyawa ayahku terselamatkan. Lihatlah orang-orang bodoh ini. Diperdaya oleh seorang penipu keliling dengan mudahnya. Bahkan mengaku menerus ke 18 Raja Obat Sun. Sis, sungguh mencuri nama Raja Obat Sun. Salah. Kepala babi. Siapa yang kau sebut penipu? Anak memang bukan. Penyakit kakek jelas akibat kelelahan berlebihan sehingga pembuluh jantungnya rusak. Kamu malah melakukan akupuntur. Sembarangan memblokir titik akupuntur sang kakek. Tahukah kamu? Ini justru seperti menghentikan pendarahan dengan racun omong kosong. Aku dokter berpengalaman puluhan tahun. Beraninya kamu meragukanku. Kamu ini siapa? Berani didiktar. Sopan kepada Master. Linda Lin, kendalikan teman-temanmu ini pada brengsek ini. Kalau tidak, jangan salahkan. Aku tidak lagi mempertimbangkan rasa kekeluargaan. Ya, kau masih belum mau bertindak. Jika tidak segera, dalam setengah jam kakekku cuma akan meninggal. Aku mau apa kau? Kau tidak dengar kata kakak seperguruanku? Jika masih menghalangi, kakek benar-benar akan berbahaya. Mengobati bukan urusanmu si dokter hewan ini. Diam saja di samping. Kalau tidak, jangan salahkan aku nanti dokter hewan.
Jangan panik. Kakek Kusuma sedang mengeluarkan racun dari tubuh. Tapi, Kak, lebih baik kita dengarkan sang ahli dulu saja. Asal mendengarkan dia. Tenang saja. Penyakit kakek sudah saya sembuhkan total. Asal minum obat tepat waktu. Pasti sembuh total. Saya masih ada pasien lain. Saya permisi dulu. Tunggu dulu. Kalau kamu merasa keahliannya tak diragukan, kenapa buru-buru pergi? Tidak tunggu kakek Kusuma sembuh total. Cepat minggir, anak muda. Kau ganggu aku menangani pasien. Kau sanggup tangguh akibatnya. Katanya mau menolong. Kau ini cuma penipu. Besar anak muda, jangan asal tuduh di sini. Memangnya mungkin master seorang penipu. Dia. Kau mau apa? Bohong! Dialah sedang selamatkan nyawa kakek Kusuma. Sampah! Kalian pasti utusan orang jahat. Mau celakakan keluarga kami. Paman. Coba dengarkan dulu siapa penjelasannya. Penjelasan apa? Tangkap mereka! Hentikan! Siapa yang berani menyentuhnya? Nona, maaf. Dia kakek! Kakak jadi muda kembali? Wah, jarum 9 nyawa luar biasa. Andai aku juga ikut ditusuk jarum itu. Bisa hidup abadi. Ayah, Anda bangun. Syukurlah. Ayah, kalian tidak nyaman tidak? Kalau dia membahayakan ayahku. Takkan biarkan dia. Tadi yang menyelamatkan, yang mengobati saya adalah pemuda ini. Ayah, kalau ayah sampai celaka pendek, hari ini kau jangan bermimpi keluar dari pintu keluarga Lin. Kalian semua boleh pergi. Tadi melakukan, aku pun turut mengobati saya. Itu kamu? Iya, betul saya. Bapak, kenapa melakukan ini? Terima kasih anak muda telah selamatkan nyawa saya. Ayah, maksud ayah dia yang menyelamatkan bapak? Tidak mungkin. Iya, dia ini. Tidak bawa dokter hewan. Pasti bapak salah paham. Pasti tabib ajaib budi yang menyembuhkan penyakit bapak. Benar, Pak yang tadi mengaku punktur bapak memang sayalah orangnya. Anda yang hampir membunuh saya. Penipu.
Ayah tabib ajaib. Budi ini sengaja didatangkan kakak dengan bayaran mahal. Kenapa ayah bilang dia penipu? Setelah si penipu ini mengobati saya, napas saya hampir terputus mamas. Ayah, jangan-jangan keliru. Pemuda Rian Wijaya ini paling banter cuma dokter hewan. Bisa jadi justru master ini yang menyelamatkan ayah. Malah diambil alih sama anak ni, Omong kosong. Sungguh saya sendiri. Semasa saya tidak tahu. Perkataan paman kakek saja tidak anda percayai? Master ini siapa sampai anda sangat percaya? Sudah begini, masih saja kamu tak sadar. Teritulah keluarga ni. Kau punya orang sebodoh kamu, ayah, saya. Nasr! Tolong dong katakan sesuatu! Sebenarnya tadi saya sudah menyembuhkan kakek. Hanya efeknya tidak langsung terlihat. Siala ini sudah di ujung tanduk, masih berpura-pura. Kebetulan, sebagai kakak, biar aku yang ngajari si junior ini. Kak Jale, kau kedua dia nggak apa-apa kan? Tenang, kak kedua tahu batasnya. Jangan tahu kawan. Aku tak tahu. Punya jangan diganggu, aku salah. Ternyata benar. Katanya kamu penerus ke-18 Suniawang. Kok namanya di KTP Budi Santoso? Ampun, Tuan Lin. Saya tahu salah. Aku kasih tak. Tapi sadar bakat cinya Allah. Juru kawan, tangkap penipu ni. Bawa ke biro penyidik hukum. Sebelum itu, dia cukup pilih apa saja dalam. Biar dia tahu keluarga Lin bukan bisa dianggap remeh. Emma, jangan mendekat. Sudah masih sudah. Lepas besok. Apapun yang kau mau, silakan minta. Selama keluarga Lin mampu pastikan akan kami penuhi. Tuan, terima kasihnya kepada Lina dan Linda Lin, mereka lah yang minta saya datang. Soal bayaran, saya tidak perlu suruh. Ya. Menolong yang sakit adalah hati nurani tabib kok. Wah, masih muda begini keahlianmu. Luar biasa. Juga punya hati yang mulia. Linda Nina bisa kenal kau teman seperti anda. Saya sangat bersyukur. Kakek. Anda terlalu baik. Karena penyakit kakek sudah sembuh. Kalau begitu, saya dan teman saya akan pamit dulu. Kak Jale, kamu sudah mau pergi? Paham. Kak Jale, tidak bisakah kamu tinggal lebih lama? Nah, Anda adalah penyelamat saya. Jika tidak keberatan, malam ini tinggallah di keluarga Lin. Saya ingin mengadakan jamuan untuk menjamu Anda. Ini. Kak Jale, tinggallah bagaimana? Boleh kan? Si bodoh tuan rumah sudah dengan sangat ramah mengundang kita. Kalau kita menolak lagi, nanti terlihat tidak menghargai kebaikan hatinya. Baiklah. Kalau begitu, kami terima kebaikan hati Anda. Ya dengan Kak Jale setuju. Jika ada kekurangan dalam jamuan kami, Mohon dimaklumi, kakek. Hidangan di meja ini sudah sangat lengkap. Lihat saya ini, kakak makanannya enak banget ya. Kakak hati-hati dong. Kita kan tamu. Gak apa-apa. Kalau suka, makan saja banyak-banyak. Oke, aku paling senang lihat kalian anak-anak muda ini makan dijual bilin gitu. Nggak perlu ikutin banyak aturan. Kalau gitu aku nggak sungkan lagi.
Oh ya, Ciale. Dari dua cucu cewekku ini, kamu lebih suka yang mana? 한 발짝만 다가와줘 내게 손 닿을 수 있게 yeah. So babe I promise forever I never leave 가끔 썼던 표현도 맘에 심어 날게 Kakek apa maksud Anda? Ayah, Ki, kau bilang apa? Jangan kira aku tak tahu. Kalian berdua sebenarnya suka Jiala, kan? Tak sama sekali. Wah, ini apa sih? Yang polos manis atau yang seksi dewasa? Harus pilih. Yang mana, ya? Bisa pilih keduanya nggak? Sudah, Jiala. Kalau memang sulit memilih, ikut saja saya. Kedua cucu perempuanku ini sudah cukup lama bersama, coba saja. Kalau memang tidak bisa memilih, kau nikahi keduanya saja. Apa? Kecil. Wah, Jiale, kamu dengar nggak? Kakekku tanya kamu, aku atau kakakku? Kamu pilih siapa? Itu aku sudah kenal. Aku mau keluar cari udara. Sekarang kalian makan saja ya. Hah? Ya Boci ya, kamu belum jawab pertanyaan aku. Padahal beberapa hari lalu, dulu aku cuma yang dicampakkan cewek matre orang gagah. Sekarang, gak cuma kaya, bahkan putri keluarga lain di kota Sungai pun mau padaku. Toyo. Lagi mikir apa, Jiala? Hemorrhoides, aku sungguh berterima kasih sudah menolong kakekku. Aku dan Lina sejak kecil hidup sama kakek dan dibesarkan dia. Kalau kakek sampai celaka, kami nggak tahu bakal sedihnya seperti apa. Ini semua sudah jalannya. Kata adikku, kamu ini orang yang seru. Setelah dekat denganmu, baru kusai kamu selalu memberi kejutan yang tak terduga. Jadi, aku ingin mengenalmu lebih jauh. Maukah kau beri aku kesempatan itu? Tentu saja mau. Apa dia sedang menyatakan cinta padaku? CEO Grup Lin Putri, keluarga Lin Kota Sungai ini. Nyatakan cinta padaku. Ngomong-ngomong, sebenarnya aku penasaran. Antara aku dan Xiaoyao kamu, lebih suka yang mana? Yang kejahatan. Jadi Presiden Grup Lin jangan mempermalukan diri di sini. Nona Lina, sebenarnya saya... Asyik Song, kau kamu di sini? Aku juga mau tanya kamu, kenapa di sini? Jangan berdua menyelinap rooftop, mau ngapain? Sudah. Kakekku Suma memanggil kalian. Katanya ada hal penting ingin didiskusikan dengan kalian. Cepat turun ke bawah. Kalau untuk kakak Jiale, saya turun dulu. Sampai ke dasar si anak ini aku ini sudah ganggu siapa?
Kakek memanggil kami ada keperluan. Beberapa hari lagi di kota Sungai pesta ulang tahun kakek Wijaya. Nanti kalian berdua wakilkan aku untuk hadir. Keluarga Wang di kota Sungai. Ibu di kota Sungai kan? Pengembang properti terbesar itu. Sepertinya kakek pesta ulang tahun ini tidak sesederhana itu. Benar, pesta ulang tahun Wang ini akan digelar bersama rumah lelang kota Sungai saat itu. Para taipan kota Sungai akan membeli barang lelang sebagai kado ulang tahun untuk kakek Wang. Siapa yang bisa menyenangkan kakek Wang, jiwa yang berpeluang mendapatkan tanah emas di kawasan pengembangan ekonomi kota Sungai. Itu sebabnya kakek. Maksudnya, Ini saya dapatkan lewat koneksi. Minta dari seseorang data lelang ini. Menurut pengetahuan saya tentang keluarga Wang, asal kita menang lelang Ruijok, keberuntungan yang di lelang ini, di kota Sungai Tanah itu masih jadi milik keluarga Li. Lelang ini jangan-jangan yang disebut Dewa Kekayaan Papan Dewi Kuan Im dari kayu cendana ungu emas itu kartu Kuan Yin ada di lelang ini. Hengkiri. Kek untuk lelang ini, boleh tidak kita ajak Kak Jala? Tentu soalnya, jangan di hati saya sudah cucu menantu saya. Duduk. Bilang begitu lagi. Oh iya, Kak Jale kamu bisa menilai barang antik. Nilai barang antik. Aku kebetulan nggak sih? Siapa soal nilai barang antik ini justru punya pengetahuan. Benarkah? Memang pantas jadi bintang keberuntunganku. Kalau ada kamu menghadapi apapun, aku merasa lebih tenang. Mosh. Nanti kalau Jale tertarik pada suatu barang berharga, kita bisa ikut lelang untuk mendapatkannya. Lalu kita berikan ke Tuan Wang. Peluang dapat tanah akan makin besar. Baik, sepakat. 3 hari lagi, Linggaling, Lina. Kalian ajak Jale untuk menghadiri pesta ulang tahun Tuan Wang. Ada apa? Tidak kau lihat aku si Zubacien lagi tidur? Saudara kedua. Kali ini mau panggil siapa? Mungkin seseorang yang diam-diam mencuri pil keabadian dari Dewa Taois Sun Gokong. Sudah tahu masih tanya? Aku cuma penasaran. Ini tekan kuat ke dahimu. Wah, Xixiao! Ini luar biasa. Ini kesaksian apa lagi? Ini pinjam dari ERG. Habis pakai, cepat kembalikan tidur. Jangan-jangan pemimpin di ruangku itu. Wah, sekarang aman. Dasar tak berguna hak, kecil ini pun tidak bisa kau kerjakan. Ayah, jangan salahkan aku. Gara-gara si Rian Wijaya itu, Zala yang menipu kita habis-habisan. Dia sudah jelas, itu cuma mempermainkanmu. Kalau punya sedikit akal, mau tertipu begitu? Ayah, sekarang gimana? Keluarga kita mau bangkrut. Sekarang 3 hari lagi ada pesta ulang tahun kakek Wang. Sebelumnya ada lelang. Asal kamu bisa dapatkan Ruijok keberuntungan di lelang hadiahkan ke kakek Wang. Kubuka kita masih ada harapan.
Tenang, ayah kali ini pasti tidak akan gagal. Di kartu ini, dana grup kita yang tersedia seluruh uang tunai. Apapun yang terjadi, harus dapatkan Lu Yijok keberuntungan itu. Tentu sapangnya tidak usir aku ya. Kak Jiale kan ada aku dan kakak di sini. Lihat siapa yang berani usir kamu. Tiba yang busuk. Satpam di sini kerjanya apa sih? Tukang bersihin kotoran hewan pantas hadir di acara semewah ini. Kamu saja bisa datang. Masa aku tidak boleh? Sepertinya kondisimu, ayo cepat ke tokoku di Kebiri. Kalau tidak, dia bakal panas dan mengeom terus siapa yang tahan. Kau berani menghinaku. Kau tahu ini acara apa? Ini bukan tempat untukmu yang cuma pemilik toko hewan kecil. Cuma numpang makan anak perempuan Lin itu. Kau bawa pemilik toko hewan kampungan ke sini. Ini tidak pantas. Mungkin ini pacar yang disokongnya si putih itu. Hingga Lin ini sehari-hari suami. Main-main pribadinya seru juga ya. Saya bicara Tuan Muda Surya ini. Saya diutus Nona Lin untuk memilihkan hadiah ulang tahun untuk kakek Wijaya. Aset warga orang lain sudah hampir habis terkuras. Simbat ikut campur urusan orang. Betul kan? Tunggu saja. Surya Wijaya. Mau adu mulut sama saya? Suruh sebelum urus toko hewan saya. Jagoan debat kursi tingkat dewa. Hadirin sekalian, pesta ulang tahun kakek Wijaya dari Kota Sungai sekaligus lelang barang berharga sekarang resmi dimulai. Wah, dengan mata dewa ini, bisa langsung jadi pakar barang antik. Barang lelang pertama, Jinbi Dinasti Qing era Qianlong, Qinghua Jibas Porcelain, Irumo Istiradai. Tiga package 800.000. 900.000 1 juta. Saya tawar 1.500.000. 1.500.000 sekali. Selamat untuk warga Tuan mendapatkan vas porselen biru motif teratai. Kak Jiale, menurutmu benda ini bagaimana? Barangnya bagus sih, cuma kondisinya kurang bagus. Badan guci biru putih halus dan hangat seperti giok. Tapi lihat benda berharga ini. Permukaannya saat kena cahaya malah tampak kasar wah. Jiale, ternyata kamu benar-benar paham. Siapa dia? Tidak tahu. Tapi dia tampak benar-benar paham. Baiklah Nabi, lihat barang berikutnya. Dalam gelang kali ini salah satu sorotan utama, Lu Yijok keberuntungan hetian. Dibuat oleh Maestro Nasional Hendra Wijaya yang dipahat langsung olehnya harga pembuka 3 juta. 9.500.000. Makanya keluarga Lin tidak ikut tender. Bukannya menunggu barang berharga. Betul. Lu Yijok keberuntungan ini muncul. Membuat barang saya tadi, keramik biru putih saya jadi sia-sia tidak boleh. Jangan biarkan keluarga Lin begitu mudah mendapatkan tanah ini. Saya tawar 4 juta. Fugula
Saya tawar 8 juta. Sepertinya keluarga Xu juga mau bersaing dengan kita. Hah? Kau begitu adu nasib saja. 9 juta. Jangan keluarga ini berseteru dengan keluarga Su. Wah, 10 juta. Semua yang hadir di sini akan datang untuk hadiah utama yang dijanjikan kakek Wang. Tampaknya Ruijo keberuntungan ini jadi barang paling berharga. Bulan ini. 9 juta. Pertama. 9 juta. Kedua. Masih ada yang mau menaikkan tawaran. Saya tawar 10 juta. Memang pantas Tuan Muda Surya. Sangat tangguh. Tidak seperti ini tokoh hewan peliharaan itu. Tampaknya keluarga Xu ini akan ambil langkah terakhir. $10 juta. Siap 10 juta. Pertama. Tunggu saya tawar 15 juta. Salo, kamu ngapain? Kakek sudah pesan. Bagus dapatkan Ruijo ini. Saya tidak bisa cuma lihat jatuh ke tangan keluarga Surya. Santai dulu, Ruijo ini nilainya paling cuma 5 juta. Mungkin jinglah ini ada barang lain yang lebih disukai oleh kakek Wang. Maksudmu? $10 juta. Pertama, selamat untuk Tuan Surya. Ruijo keberuntungan berhasil dilelang. Ruijo sudah diborong. Sepertinya dalam berikutnya tidak ada barang bagus lagi. Sepertinya kehormatan ini akan direbut keluarga Xu. Shujian, tenang saja, lihat saja nanti. Tuan Muda Surya Anda sungguh hebat. Kini keluarga Lin sudah tak berkutik. Saat pesta ulang tahun dimulai, kakek Wang melihat Ruijo, pemberianku ini lahan ini pasti milik keluarga Xu kami. Hadiah dinasti Tang ini adalah kuda Sanjai Tang 3 juta. Ada tuan yang tertarik? Saya 5 juta. Barang lelang berikutnya. Kuriha masa Su dari dinasti Song lukisan tinta pegunungan karya aslinya. Agak buka 3 juta. 6 juta. Jangan ada yang saingi aku. Barang lelang berikutnya agak unik. 据说这块天然奇石 pusaka turun-temurun dari keluarga kerajaan yang terjaga hingga kini. Kedua kata cerai bomo. Aturan ini tidak ilegal. Panitia ini maksudnya bercanda. Menganggap kami bodoh. Teks tersebut pusaka turun-temurun. Dikasih gratis pun aku nggak mau. Aku nawar 10 juta. Zian, kamu jago apa ikut lelang batu ni? Xiaoyao, kenapa kamu gak nasihatin dia? Menurutku, kalian melakukan ini pasti ada alasannya. Siapa tahu batu jelek ini malah lebih berharga daripada Jokowi itu. Bidang Wijaya, batu ini cocok banget sama kamu. Dikabut dari jamban ya kan? Jangan-jangan gak dapat Ruijo keberuntungan. Sudah putus asa, ya? Jangan-jangan kamu mau memberi batu tak berharga ini kepada Bapak Wang. Jangan cepat senang dulu. Yang tertawa paling keras duluan, akhirnya menangis paling pilu. 100.000. Sekali 100.000. 2 kata. Selamat untuk keluarga Lin memenangkan batu alam langka ini. Tunggu. Ada apa? Jangan-jangan kamu mau mundur? Tentu tidak, jika saya tidak salah. Jing dan ikut dilelang dengan batu ini adalah harusnya masih ada sebuah palu kayu cendana. Sebabkan Bapak cepat. Yang kami lelang kali ini, barang lelang terakhir adalah palu kayu cendana ini. Harga pembuka 50.000. 100.000. Orang yang dibawa keluar kali ini sangat tidak bisa diandalkan. Pemilik toko hewan mana mungkin wawasannya tinggi? Bapak Jialah. Kau lemah tu tak belajar. Terus lelang palu rusak. Keluarga Lin tak mau dipermalukan. 100.000. Pertama, 100.000. Kedua, maka selamat untuk keluarga Lin. Sekarang semuanya hancur. Apa kita sungguh harus membawa batu dan palu ini untuk kakek Wijaya kakak? Jangan-jangan kakek Wijaya ini punya sifat unik. Malah suka barang berharga kita. Harap semua tenang. Sibuk pesta ulang tahun kakek Wijaya segera dimulai. Kakek Wijaya tiba.
Terima kasih para tamu yang telah berkenan hadir datang ke pesta ulang tahun saya. Silakan makan minum sepuasnya. Selanjutnya, kami persilakan para tamu terhormat untuk mempersembahkan hadiah untuk kakek Wijaya. Kakek Wijaya ini dari era Xianlong vas keramik biru putih. Semoga bahagia seluas samudra. Semoga berumur panjang setinggi gunung bagus. Duan, kau sungguh perhatian kakek Wang. Ini dari Wang Siji, lukisan pemandangan tulisannya. Semoga semua harapan kakek terkabul. Kakek, ada saya juga ini kuda triwarna. Kak, kuda keramik lapis lasir. Di tahun kuda, semoga sukses seketika. Bagus, bagus. Niat baik kalian sudah saya terima. Anak-anak buah kasih itu. Kata Pak Tuan Tua kali ini kau harus beri saya kejutan besar. Papa, saya sungguh ingin lihat. Bapak jangan menertawakan saya. Ini dari wilayah barat, sebuah ruijok keberuntungan. Hanya sekadar semoga Bapak berkenan. Jok langka bermutu tinggi ini dipadukan dengan ukiran yang sempurna bagai karya dewa. Lauduan ternyata tidak bohong kepada saya. Tampaknya tanah keluarga Wang kali ini pasti akan jatuh ke tangan keluarga Su. Kita sudah tidak punya uang lagi. Hadiah yang kami bawa memang tidak sebanding dengan Ruiyong, tapi tetap lebih baik daripada sebagian orang yang hanya memberi palu usang dan batu biasa. Sekarang gimana? Shoyao, bagaimana kalau kamu keluar cari hadiah ulang tahun untuk kakek? Hah? Sekarang sudah tahu, Kak. Sini. Bawa batu ini dan palu. Kasih ke kakek. Wah. Habis keluarga Lin mana? Jangan-jangan mau kasih kejutan buat kakek, kejutan besar. Iya, mau kasih kakek kejutan besar. Lidah Lin lama tidak jumpa kamu makin cantik. Bapak ini untuk Bapak hadiah pilihan saya yang khusus. Selamat ulang tahun, semoga berbahagia. Sepertinya Linda Lin benar-benar tamat. Ini jelas menghina Wang. Pesta ulang tahun ke-70 Bapak Wang, kalian mau beli hadiah seperti ini? Ini mau santai dan harga diri Wang diinjak-injak. Linda, berikan penjelasanmu. Bapak, saya... Biar saya yang jelaskan. Saudara muda siapa? Dia cuma dari sebuah di kota sungai pemilik toko hewan kecil itu. Entah pakai cara apa bisa mendekati keluarga Lin. Coba deh hadiah sini. Juga karena dia yang memaksa keluarga Lin untuk memilihkan untuk Tuan Wang. Kakek Wang, teman saya ini meski hanya pemilik toko hewan kecil, tapi saya yakin hadiah pilihannya nilainya jauh melebihi semua orang di sini. Hadiah mereka untuk kakek. Kakek Wang, saya yakin hadiah pilihannya untuk kakek ini pasti ada alasannya. Oh, benarkah? Anak muda itu, coba ceritakan pada saya. Hadiah yang kamu pilih ini, Apa maksudnya sebenarnya? Bapak jangan buru-buru. Mohon angkat palu ini dulu. Palu kayu cendana ungu emas ini sebenarnya adalah sebuah palu penilai. Palu ini sih. Benar-benar, gunakan palu ini untuk mengetuk batu ini perlahan. Lihat perubahan apa yang terjadi. Mengetuk batu dengan palu? jangan-jangan di dalam batu ini bisa ada sesuatu yang keluar, bukan Bapak? Palu dan batu ajaib ini dari dinasti Song, peninggalan bangsawan Song. Konon, harta dalam batu ini bisa memberkati keturunan keluarga. Telekang waktu. Cara mengambil hartanya adalah dengan menggunakan palu penilai andau. Untuk batu itu 8 kali lembut. Menarik. Kalau begitu, saya lihat di dalam batu ini, apakah benar dah? Harta yang kau sebut, nak keteranganmu terlalu berlebihan. Menurutku cuma trik dunia persilatan. Rian Wijaya, berani kau mengolok-olok kakek Wang. Mengubur keluarga Wang bukanlah beban yang bisa didapat pemilik toko peliharaan sepertimu. Benar atau palsu? Bukan urusan katak dalam tempurung seperti kalian. Kakek Wang mohon buka gioknya. Kakek Wang pusaka ini memilih tuannya. Mohon kakek sendiri yang membuka baik. Baik, akan saya coba.
1 pukulan langsung memulai. Semoga kakek Wang selalu mulus jalannya. Kamu kedua kebahagiaan ganda. Semoga sukses kakek Wang Tian melaju. Palu ketiga, 3 berkah kemakmuran. Semoga kejayaan sang kakek 3 kali lipat. Palu keempat, kedamaian sepanjang tahun. Semoga sang kakek bersinar di 4 penjuru. Palu kelima, 5 berkah. Semoga 5 rezeki segera tercapai. Palu keenam, segalanya lancar. Semoga kemakmuran sang kakek berlipat. Palu ketujuh, bintang keberuntungan. Semoga sang kakek bersinar bagai bintang. Palu terakhir, palu ke-8. Semoga rezeki sang kakek dari segala penjuru. Semoga kesuksesannya melesat ke segala arah. Apa ini yang dimaksud Pak Chandra Leontin Dewi Welas Asih Cendana Unggul itu? Bapak Wang soal hadiah besar dari keluarga Lin ini. Apakah Bapak puas? Puas. Sangat puas. Saya umumkan. Tanah di lokasi premium kota sungai ini saya berikan kepada grup Lin. Hebat, Rian! Bapak bisa menemukan hadiah ini. Juga ada peran teman saya, Rian Wijaya. Saya paham, nak. Toko di pusat bisnis kota sungai ini. Toko, pilih saja yang kamu mau. Ku beri 10 unit menarkah. Terima kasih, kakek Wijaya. Para tamu terhormat, pesta ulang tahun kini dimulai. Habis semuanya hancur. Kakak kedua jala, kalian kemana saja? Kenapa? Baru sekarang kembali. Sahabat, dengar ya berkat kakak kedua. Kakek Wijaya menghadiahiku 10 toko di pusat bisnis toko. Jadi, aku bisa bawa toko hewan peliharaan go nasional sudah mendunia. Tidak ada kemajuan ini. Janji, makanannya untukku. Jangan sampai kurang. Aku tahu. Jangan ambil bagianku. Nona Lina, Lina kok kalian datang? Tentu untuk menjaga usahamu. Usaha? Kalian punya peliharaan? Bukan. Cuma tidak tahu kamu keberatan menampung 2 orang. Tahu lah kita. Betul. Aku dan kakakku rencananya mau nanti tinggal di sini. Apa? Maksudnya apa? Kalian mau apa? Ini rumahku. Jangan dipindahin. Masih sok jadi Tuan Suryawijaya. Kau tahu nggak rumahmu? Aku bangkrut. Aku tidak punya apa-apa. Kamu tidak akan tinggalkan aku, kan? Surya, kamu sudah bangkrut. Kita juga sudah tidak perlu untuk bersama, putus saja. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan beli saham itu. Kau buat aku jadi begini malah mau putus denganku. Aku kan tidak paksa kau beli. Jangan sentuh aku. Aku takut Rian Wijaya lihat dan salah faham. 这时候王妮塔不来提乌拉尔跟卡勒金 king。 Apa kau? Siapa sekali? Dengan Wijaya, ini semua gara-gara kamu. Aku akan memberimu pelajaran. Makan. Kalian mau numpang selamanya seperti marak tepuk-tepukku? Dengar ya, semuanya tidak boleh kurang. Aku dan kakakku cantik tinggal serumah denganmu. Soalnya kamu tidak mau.
Sudahlah, Jiale aku dan Xiaoyao mau jalan-jalan mau ikut. Tidak, aku masih harus cuci piring. Oke, iya, Xiaoyao. 在意的原来暗好的存放着。你说 Hati-hati ya. 是的， Pulang cepat ya. 我爱过了就不要再失去。 Kok Rian di mana? Ini. HP Rian, halo siapa ini? Kamu Linda kan? Kalau mau Rian Wijaya, selamat. Siapkan 30 kita tunai. Datang sendiri ke pinggiran kota sungai, ke pabrik terbengkalai. Kalau berani, saya mampir. Surya Wijaya, kau apakan Rian? Tenang, dia masih hidup. Tergantung kalian mau bekerja sama atau tidak. Kalau tidak, nanti terima mayatnya. Sekarang gimana? Tenang dulu. Bawa uang dulu. Celaka, si bodoh Jiale dikulik. Gimana ini? Aku juga nggak tahu. Tanya aku tanya siapa? Sudah tahu jawabanmu. Surya Wijaya kejam sekali. Kita harus selamatkan dia. Tapi kita kan sudah menghabiskan tenaga gaib. Sekarang bertahan wujud manusia saja susah. Salah cincin emas ini. Bagaimana kamu copot saja? Sudah, begini keadaannya hanya itu satu-satunya cara. Cincin jelek ini dari Kak Kuan Im yang memakaikannya agar kita tidak sembarangan pakai tenaga gaib. Sekarang mau copot saja susah. Putin lagi jalan-jalan di luar. Kalau dia di sini mungkin ada akal. Bu, Sasa lagi ngapain nongkrong di sini? Kak Jiale mana? Jangan ditanya, Jiale diculik. Apa? Siapa yang berani sekali? Kekuatan kita lagi dibatasi. Gimana mau nyelamatin? Ke Guan Yin pernah bilang, cincin emas kalau darurat bakal gendut. Asal hati kita nyambung, mungkin bisa dicopot paksa. Ayo, kita coba. Selamatkan Jiale. Berhasil! Kekuatan babi sudah pulih. Ayo, cepat, selamatkan Rian. Sudah uangnya sudah kami bawa. Lepaskan dia. Serahkan uangnya. Siap! Ikat mereka. Tiba, kalian mau apa? Kalian kira aku akan melepaskan kalian? Di depan Rian, aku pemainkan kalian. Dia rasakan rasanya kehilangan segala. Berisik! Apa yang terjadi? Aku tidak sakit. Mungkinkah kakak kedua dan kawan-kawannya? Ambil! Aduh, jangan pukuli aku lagi. Semuanya minggir! Ada sang kakak kedua akan tampil. Setiap gerak Riku keren. Dari kepala sampai kaki,
Kakak kedua. Kau dasar kepalamu babi. Rupanya kau yang mengada-adakan ini. Jangan mendekat, maju lagi. Aku bunuh dia. Asih bilang saja untuk apa? Serang! Apa aku bayar kalian cuma untuk makan gaji buta? Sialah, syukurlah engkau baik-baik saja. Kalian temani dulu petugas hukumnya. Buat laporannya dulu, aku menyusul nanti. Guru kamu datang. Ini kan lihat mereka cincin emas di kepala sudah dilepas. Waktunya sudah seminggu. Biksu ini bawa mereka pulang. Kasiksyo, Putih, Sasa, kalian mau pergi? Jialah. Hari-hari ini, waktu bersamamu. Kami sangat senang. Jiale, jangan sedih. Kalau ada jodoh, kita bertemu lagi. Nanti aku ajak kamu, mau jalan-jalan? Kakak kedua, putu deh. Sasa, aku akan kangen kalian. Hari ini kota kami mengungkap kasus besar berhasil diungkap di kota kami. Tersangka Surya Wijaya didakwa menculik dan pembunuhan. Sudah ditangkap. Memang inilah balasan untuk perbuatan jahat. Kalau bukan karena kakak kedua dan Sasa datang, Surya Wijaya pasti berhasil. Betul, Kak Ciala. Kak kedua kamu itu hebat banget. Baik, kasih. Kak Ciala, kapan Sasa pulang? Kabar saat waktunya tiba, dia akan pulang. Pupis juga sudah pergi berhari-hari. Entah di gunung dia baik-baik saja tidak. Biksu Agung akan menjaganya baik-baik. Wamahi umat biksu ini akan ke India kuno untuk seminar ajaran Buddha. Perjalanannya jauh, mungkin harus meminta tolong untuk menjaganya lebih lama.